Oke, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan dalam persamaan dasar akuntansi. Sebelum itu, kita membahas mengenai apa sih laporan keuangan itu. Nah, salah satu fungsi utama akuntansi adalah menyediakan laporan keuangan secara periodik pada pihak yang berkepentingan, yakni pihak internal dan pihak eksternal. Nah, laporan keuangan sendiri adalah sebuah catatan informasi keuangan yang terdapat pada suatu perusahaan yang dapat membantu menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Sedangkan menurut Kieso, laporan keuangan merupakan sarana yang bisa digunakan oleh entitas untuk mengkomunikasikan keadaan terkait kondisi keuangannya kepada pihak yang berkepentingan, jadi pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Kemudian untuk komponen laporan keuangan itu terdiri atas 5 komponen. Yang pertama itu laporan laba rugi, kemudian laporan ekuitas, kemudian laporan posisi keuangan atau neraca, yang keempat laporan arus kas atau aliran kas, yang kelima itu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Yang pertama itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu apa sih? Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan hasil-hasil yang dicapai dari operasi perusahaan selama periode tertentu. Kemudian laporan perubahan ekuitas, yakni laporan yang menunjukkan sebab-sebab perubahan modal perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan posisi keuangan, yaitu laporan yang menggambarkan keadaan keuangan yang meliputi keadaan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik. Yang keempat itu laporan arus kas, yakni laporan yang menunjukkan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar selama satu periode tertentu yang biasanya meliputi periode 1 tahun. Yang kelima itu catatan atas laporan keuangan, yang merupakan laporan yang berisi penjelasan mengenai bagian internal dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk schedule atau informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi biasanya dalam catatan atas laporan keuangan ini berisi mengenai penjelasan mengenai seperti prinsip yang seperti prinsip atau dasar penyusunan laporan keuangan. Jadi misalkan perusahaan BTI itu mengadopsi kebijakan akuntansi seperti apa dan sebagainya. Kemudian dari persamaan dasar akuntansi beauty care, atau dari kasus soal pertemuan sebelumnya, itu kan dapat disusun ke dalam tabel persamaan akuntansinya. Jadi untuk tabel persamaan dasar akuntansi soal kemarin kan seperti ini. Jadi untuk total kas itu sebesar Rp66.150.000, kemudian peralatannya itu sebesar Rp25.000.000, kemudian perlengkapannya itu sebesar Rp10.000.000, piutang usaha sebesar Rp0, utang usaha sebesar Rp0, dan modal atau ekuitasnya itu sebesar Rp101.150.000, Rp101.150.000. Kemudian kita akan menyusun laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, dan neraca, lalu laporan arus kas. Untuk laporan laba rugi, caranya itu kita tuliskan nama perusahaan, yaitu Betty Beauty Care, kemudian kita tuliskan laporan laba rugi, keterangannya itu untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2020. Kemudian komponen laporan laba rugi itu meliputi pendapatan dan beban. Jadi untuk mencari laba ataupun labanya itu selisih antara pendapatan dan beban. Jadi pendapatannya nanti itu akan dikurangkan untuk
beban-bebannya. Untuk pendapatan sendiri, komponennya itu pendapatan jasa. Jadi total 19 juta ini diperoleh dari total semua pendapatan yang diperoleh di periode tersebut. Jadi pendapatan atas transaksi tanggal 4, tanggal 9, dan tanggal 15. Totalnya itu kita hitung 2 juta ditambah 10 juta ditambah 7 juta. Totalnya itu 19 juta. Dikurangi beban-beban, yaitu beban listrik, air, dan gaji. Untuk beban listrik itu 300.000, beban air 150.000, dan beban gaji 900.000. Jadi total bebannya itu 1.350.000. Jadi untuk laba bersihnya kita kurangkan saja antara pendapatan dan beban. Jadi 19 juta dikurangi 1.350.000. Jadi laba bersihnya diperoleh 17.650.000. Kemudian untuk laporan keuangan yang kedua, yakni laporan perubahan ekuitas. Caranya sama, kita tuliskan nama perusahaannya, yaitu Betty Beauty Care. Kemudian kita tuliskan laporan perubahan ekuitas, keterangannya untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2020. Untuk komponen laporan perubahan ekuitas itu modal awal ditambah laba bersih dikurangi pengeluaran dari modal tersebut, yakni pengeluaran untuk prive. Kemudian nanti kita akan mendapatkan modal akhir di tanggal 31 Desember 2020. Untuk modal awal, yakni tanggal 1 Desember 2020, kita masukkan sejumlah 85 juta rupiah, yakni sejumlah modal yang disetorkan oleh Nyonya Betty sebesar 85 juta rupiah. Kemudian kita tambah laba bersih, yakni sebesar 17.650.000 rupiah. Kita dapatkan dari laba bersih di laporan laba rugi. Kemudian totalnya itu 85 juta ditambah 17.650.000 rupiah. Jadi totalnya itu 102.650.000 rupiah. Nanti kita akan kurangi dengan privenya. Sejumlah privenya untuk prive itu sejumlah 1.500.000 rupiah. Jadi total modalnya dikurangi prive dari total 102.650.000 rupiah dikurangi 1.500.000 rupiah, itu nanti sama dengan total akhirnya itu 101.150.000 rupiah. Kita cek apakah sama di tabel persamaan dasar akuntansi. Jadi untuk modalnya itu sudah sama. Untuk modal akhirnya itu 101.150.000 rupiah. Sudah sama. Kemudian kita beralih ke laporan yang berikutnya, yaitu laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Caranya sama, kita tuliskan nama perusahaan, kemudian kita tuliskan laporan perubahan ekuitas, kemudian keterangannya itu per 31 Desember 2020. Untuk laporan posisi keuangan ini terdiri dari dua sisi, yakni sisi aktiva dan sisi pasiva. Untuk aktivanya itu meliputi komponen aset, kemudian untuk sisi pasiva itu meliputi komponen antara liabilitas dan ekuitasnya, ekuitas atau modal pemilik. Jadi untuk aset kita masukkan saja semua komponen aset yang ada di perusahaan Nyonya Betty. Untuk asetnya itu meliputi kas, peralatan, kelengkapan, dan piutang usaha. Untuk total nominal dari aset ini kita peroleh dari total akhir semua aset, yaitu kas sebesar 66.150.000 rupiah, kemudian peralatan sebesar 25 juta rupiah, perlengkapan sebesar 10 juta rupiah, dan piutang usaha sebesar 0 rupiah. Jadi semua totalnya itu kita masukkan ke masing-masing
komponen aset. Jadi total asetnya itu 101 juta 150.000 rupiah. Kemudian kita beralih ke sisi pasifa yang meliputi komponen liabilitas dan ekuitas. Untuk liabilitasnya itu terdiri atas utang usaha, sedangkan untuk ekuitas pemilik terdiri atas modal Nyonya Betty. Untuk utang usaha kita cek berapakah total utang yang dimiliki Nyonya Betty. Untuk kasus ini total hutangnya itu 0 rupiah, kemudian kemudian kita tambah ekuitas pemilik atau modal Nyonya Betty sejumlah 101.150.000 rupiah. Nah, total ini didapat dari total modal akhir di laporan perubahan ekuitas, yaitu sebesar 101.150.000 rupiah. Nah, untuk total aset dan total liabilitas ditambah ekuitas itu harus sama. Antara ini dan total asetnya harus sama, jumlahnya itu harus sama. Jika tidak balance atau tidak seimbang, maka kemungkinan ada kesalahan dalam penginputan jumlah jumlah komponen. Kemudian kita ke laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini caranya sama, kita tuliskan nama perusahaannya yaitu Betty Beauty Care, kemudian laporan arus kas, lalu keterangannya untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2020. Nah, laporan arus kas ini terdiri dari 3 komponen, yaitu arus kas dari aktivitas operasi, kemudian arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, untuk laporan arus kas dari aktivitas operasi itu pengertiannya yakni kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dari semua fungsi yang ada di suatu perusahaan tersebut supaya bisa terlaksana semua sesuai dengan rencana strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, di dalam kegiatan aktivitas operasi ini ada arus kas masuk atau cash inflow dan arus kas keluar atau cash outflow. Untuk arus kas masuk itu apabila terjadi penambahan jasa tunai, pendapatan arus kas masuk ini meliputi penambahan pendapatan jasa tunai, kemudian terjadi pendapatan lain-lain seperti penjualan, seperti pendapatan bunga dan lainnya, kemudian penjualan barang dagang secara tunai apabila perusahaan ini merupakan perusahaan dagang, kemudian ada penambahan yang berupa penerimaan pelunasan piutang dari pelanggan, lalu ada retur pembelian tunai apabila perusahaan ini merupakan perusahaan dagang. Kemudian arus kas keluar itu terjadi apabila kas keluar atau kas berkurang untuk pembayaran beban usaha seperti beban gaji, beban listrik, beban iklan, dan lainnya. Kemudian pembayaran beban administrasi, lalu pembayaran beban lain-lain. Kemudian untuk pembayaran pajak dan pembayaran pelunasan hutang. Nah, semua kegiatan ini harus melibatkan transaksi tunai atau yang berpengaruh pada kas. Kemudian untuk aktivitas investasi itu aktivitas yang perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang dan investasi lain yang tidak termasuk dalam kelompok setara kas. Nah, kegiatan ini meliputi arus kas masuk dan arus kas keluar. Nah, untuk arus kas masuk itu terjadi apabila ada penjualan aset tetap yang meliputi aset berwujud maupun tidak berwujud dan aset jangka panjang baik secara tunai. Dan arus kas keluar itu akan terjadi apabila ada pembelanjaan aset tetap yang meliputi aset tetap berwujud maupun tidak berwujud dan aset jangka panjang lain secara tunai. Nah, kegiatan ini biasanya seperti pembelian aset tetap. Kemudian yang ketiga itu aktivitas pendanaan.
yaitu suatu cara yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk mendapatkan dana guna memenuhi berbagai kebutuhan perusahaan. Untuk arus kas masuk aktivitas pendanaan terjadi apabila ada penambahan atau setoran modal pemilik, kemudian pemilik itu mendapatkan utang di bank atau terjadi penambahan utang bank, kemudian apabila pemilik itu menerbitkan saham, obligasi, dan lainnya. Kemudian arus kas aktivitas pendanaan terjadi apabila terjadi payable atau pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Kemudian yang kedua itu apabila terjadi pelunasan utang ke bank. Dan yang terakhir, yang ketiga itu apabila terjadi pembayaran dividen kepada pemegang saham. Nah, semua kegiatan ini harus melibatkan transaksi tunai atau yang mempengaruhi kasnya. Lalu untuk kasus BT Beauty Care, yang pertama itu kita susun arus kas dari aktivitas operasi. Jadi kita untuk arus kas aktivitas operasi ini komponennya seperti ini. Jadi kita masukkan dulu penerimaan kas dari pendapatan jasa. Jadi kita lihat di persamaan dasar akuntansinya. Jadi semua pendapatan ini kita totalkan. Jadi pendapatan jasa ini kan pada tanggal 4 Desember itu sebesar 2 juta. Kita tambahkan total pendapatan jasa di transaksi yang ke-9. Jadi untuk total pendapatan jasa, itu yang kita masukkan itu total pendapatan yang sudah kita terima atau yang sudah mempengaruhi kas. Jadi untuk transaksi tanggal 9, total pendapatan jasa itu 10 juta. Sedangkan yang kita terima itu baru 7 juta. Nah, yang kita masukkan itu hanya yang sebesar 7 juta rupiahnya saja. Jadi untuk piutang usaha kita tidak masukkan ke dalam pendapatan jasa. Karena piutang usaha ini kasnya belum kita terima. Jadi 2 juta ditambah 7 juta itu kan sudah 9 juta ditambah total pendapatan jasa di transaksi tanggal 15 ditambah 7 juta lagi. Jadi 9 juta ditambah 7 juta. Totalnya itu 16 juta. Totalnya itu 16 juta. Kemudian kita tambahkan penerimaan piutang atau piutang yang sudah dibayarkan oleh pelanggan. Kita cek penerimaan piutangnya itu sebesar 3 juta. Kita tambahkan saja ke komponen arus kasnya. Kemudian untuk kemudian nanti kita kurangi untuk pengeluaran kas untuk beban-beban usaha. Jadi kita cek di persamaan dasar akuntansinya. Untuk pembayaran beban yang melibatkan transaksi kas, yakni sebesar Rp1.350.000. Kita masukkan ke komponen arus kasnya, 1.350.000. Kemudian untuk pembayaran hutang usaha, itu akan mengurangi atau pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Kita cek pembayaran hutang usaha. Ini sebesar 10 juta rupiah. Kemudian kita total arus kas bersih dari aktivitas operasi. Caranya penerimaan kas dari pendapatan jasa ditambah penerimaan piutang, kemudian dikurangi pengeluaran kas untuk beban usaha, kemudian dikurangi pengeluaran kas untuk pembayaran utang usaha, sehingga arus kas bersih dari aktivitas operasi diperoleh sebesar Rp7.650.000.
Kemudian kita beralih ke komponen arus kas yang kedua, yakni arus kas dari aktivitas investasi yang meliputi pembelian peralatan sebesar pembelian peralatan yang berupa pembelian aset tetap yang berupa pembelian peralatan, yakni sebesar 25 juta rupiah. Jadi untuk investasi itu meliputi pengeluaran kas untuk investasi aset jangka panjang seperti investasi peralatan. Jadi kasnya itu berkurang 25 juta untuk pembelian peralatan. Jadi arus kas keluar dari aktivitas investasi ini arus kas masuk arus kas keluar dari aktivitas pembelian investasi ini sebesar 25 juta dari aktivitas pembelian peralatan. Jadi total arus kas yang keluar dari aktivitas investasi ini sebesar 25 juta. Kemudian untuk komponen yang ketiga yakni aktivitas pendanaan. Kita tambahkan saja investasi pemilik atau modal awalnya itu sebesar 85 juta. Kemudian kita kurangkan refill atau pengambilan uang pribadi dari pemiliknya. Sehingga total arus kas dari aktivitas pendanaan itu sebesar 83.500.000 rupiah. Jadi modalnya itu dikurangi refill. Jadi 85 juta dikurangi 1.500.000 sehingga diperoleh sebesar 83.500.000 rupiah. Kemudian dari total arus kas bersih dari aktivitas operasi, kita tambahkan total arus kas dari aktivitas investasi, kemudian kita tambahkan juga total arus kas dari aktivitas pendanaan. Jadi 7.650.000 rupiah kita tambahkan, kita kurangkan sebesar 25 juta rupiah karena ini transaksi pengeluaran kas. Kemudian kita tambahkan total arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar 83.500.000 rupiah, sehingga diperoleh kenaikan kas bersih sebesar 66.150.000 rupiah. Kemudian kita tambahkan kas di awal periode karena ini pendirian usaha yang baru, maka kas di awal periodenya itu kosong, lalu ending atau kas di akhir periodenya itu sebesar 66.150.000 rupiah. Kita cek apakah sama sesuai dengan total kas yang ada di persamaan akuntansi dasar. Jadi kasnya itu sama, yakni sebesar 66.150.000 rupiah.